Beberapa menit ke depan kita akan melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, terutama jiwa, supaya jiwa kita dapat dikendalikan oleh Tuhan, bukan dikendalikan oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Setiap hari mungkin saudara mengalami masalah, kita semua menghadapi pergumulan, dan mungkin ada hal-hal yang membuat kita merasa cemas atau khawatir. Tetapi melalui lagu ini, saudara, saya diingatkan bahwa kita punya 10.000 alasan lebih tentang kebaikan Tuhan setiap hari yang Tuhan bisa nyatakan dalam kehidupan saudara. Mungkin ada satu atau dua hal yang buruk yang mungkin saat ini sedang menimpa atau sedang saudara alami, tetapi ada 10.000 kebaikan Tuhan yang lain yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sudah berikan buat saudara. Oleh sebab itu, silakan mengikuti dan percaya bahwa Tuhan bisa berbicara kepada saudara, menuntun saudara, dan menyertai engkau dengan luar biasa. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Mazmur 103 ayat yang pertama berkata dari Daud, pujilah Yahweh, hai jiwaku, dan segenap batinku, semua pujilah namanya yang kudus. Anda melihat bahwa ini di mana Daud berkata kepada jiwanya sendiri, seperti mendorong jiwanya.
seperti mengarahkan jiwanya. Dan sepertinya boleh dikatakan seperti memaksa jiwanya untuk memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Hai soul dalam diriku, pujilah Tuhan. Saudara lihat bahwa hidup ini bukan diatur oleh tubuh atau jiwa, tapi hidup ini diatur oleh roh, yang dimana roh huruf kecil telah manunggal oleh roh huruf besar. Jadi yang mengambil kendali dalam kehidupan kita ini adalah roh huruf besar, yaitu adalah Yesus Kristus atau Roh Kudus. Oleh sebab itu, melalui apa yang akan Anda saksikan di sini, kita akan melihat kenapa kita mendorong supaya jiwa kita ini memuji Tuhan. Rahasianya apa? Dampaknya apa? Dan saya percaya inilah waktunya Roh Tuhan yang mengambil kendali atas kehidupan kita. Melalui Mazmur 103 dan seterusnya ke bawah, kita akan menemukan alasan kenapa kita memuji Tuhan, bahkan menyuruh jiwa kita untuk memuji Tuhan. Yang pertama itu adalah karena kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan akan dilanjutkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, buat apa kita sedih, khawatir, cemas, takut, dan gentar? Itu semua dalam jiwa. Dan kita mendorong kepada jiwa kita untuk bless the Lord. Karena kebaikan Tuhan akan dilanjutkan dalam kehidupan kita. Saudara bisa melihat, saya percaya pasti telah ada kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin sekali bahwa kebaikan Tuhan tidak akan berhenti sampai situ saja. Tapi kebaikan Tuhan akan semakin dilanjutkan, semakin baik dan semakin luar biasa. Saya berdoa bahwa di dalam kehidupan saudara, Tuhan telah menyiapkan rancangan yang luar biasa. Alasan yang kedua, kenapa kita mendorong, memaksa, dan menyuruh jiwa kita untuk bless the Lord adalah karena Tuhan telah memberikan pengampunan dalam hidup ini. Sadarilah saudara bahwa masa lalu itu telah dihapuskan, semua kesalahan dosa kita. Nah, oleh sebab itu, buat apa kita masih memikirkan tentang apa yang terjadi di belakang? Mulai fokus ke depan. Mulai lihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Bukankah masa depan itu jauh lebih penting daripada masa lalu kita? Oleh sebab itu, lihatlah ke depan. Lihatlah apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan saya percaya, bersama dengan Yesus, kita pasti melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Alasan yang ketiga, kenapa kita mendorong dan menyuruh jiwa kita untuk memuji Tuhan? Bless the Lord, hai soul, bless the Lord adalah yang ketiga, yang dimana Tuhan telah memberikan kesembuhan dalam hidup ini. Saudara bisa melihat bahwa di atas kayu salib, di mana bilur-bilur Yesus telah dicurahkan dalam kehidupan kita, sehingga barang siapa yang percaya, dia pasti akan menerima kesembuhan. Dan sampai detik ini juga tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus Kristus. Ayah saya mengajarkan bahwa untuk sembuh orang bisa mengalami 3. Yang pertama adalah alami mujizat. Nah, kita percaya sampai detik juga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, dokter. Kita juga percaya bahwa dokter itu adalah rekan kerjanya Elohim yang bersama-sama dengan Tuhan untuk membawa supaya kesembuhan banyak orang sakit dapat disembuhkan. Dan yang tiga adalah melalui pola hidup. Dan melalui pola hidup yang sehat ini akan membawa kita semua bisa semakin kuat, semakin dapat beraktivitas. Nah, sekarang dalam kehidupan kita, jiwa itu tidak boleh tertekan atau terintimidasi oleh kondisi apa yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan daripada ketakutan. Pujilah Tuhan. Loh, kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kesembuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah mazmur yang telah Daud sadari. Oleh sebab itu, biarlah saya ini juga jangan ada dalam kehidupan kita yang takut oleh karena apa yang sedang terjadi di luar. Tapi sadarilah bahwa kita di dalam Yesus, kita menerima kesehatan yang sempurna. Alasan yang keempat, kenapa kita mendorong jiwa, memaksakan jiwa kita untuk memuji Tuhan adalah karena Tuhan telah memberikan persediaan yang buat kita.
yang dicintai oleh Yesus? Ya, Tuhan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Saudara bisa menyadari bahwa ada satu ayat yang berkata bahwa My God shall supply all my needs according to His riches and His glory in Christ Jesus. Elohimku akan menyediakan semua apa yang kita butuhkan di dalam kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, jiwa kita ini mesti sadar bahwa roh huruf kecil telah manunggal dengan roh huruf besar, membuat kita semua di dalam Kristus, sehingga tidak akan pernah dibiarkan anak-anaknya atau kita sebagai tubuh Kristus kekurangan, tidak akan pernah. Oleh sebab itu, yang dicintai oleh Yesus Kristus, opa saya pernah berkata begini, hari ini saya dirampok, tapi karena di dalam Yesus besok pagi akan kembali semua. Itu opa saya pernah berkata. Nah, yang saya temukan yaitu adalah tepat pada waktunya. Itu kata kuncinya. Apa yang Anda butuhkan, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Dan saya sangat yakin sekali pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Oleh sebab itu, hai jiwa, pujilah Tuhan. Karena apapun yang kita butuhkan, ya apapun yang kita butuhkan, baik itu kebutuhan rumah tangga, baik itu kebutuhan yang ada di masa depan, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Nah, hari ini saya mendorong saudara jangan kalah sebelum masuk medan. Sering kali orang berkata bahwa saya mana bisa, saya tidak sanggup. Itu adalah orang yang kalah sebelum ada di medan peperangan. Tidak tahukah kita bahwa peperangan ini adalah miliknya Tuhan? Oleh sebab itu sadarilah bahwa kita di dalam Yesus, saudara akan alami kemenangan yang gila gemilang. Karena engkau akan maju tidak dengan sendirian, bukan dengan tangan hampa, tapi Tuhan akan menyertai engkau dengan amat sangat luar biasa. Hai jiwa, pujilah Tuhan, karena Tuhan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Itulah sebabnya, di mana kita, kata ekstrimnya, hendaklah kita memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan. Bless the Lord. Saudara bisa melihat apabila jiwa ini bisa hanyut oleh karena keadaan yang sedang terjadi, dan itu akan membuat jiwa ini kan perasaan, berarti akan jadi baper, terbawa dalam perasaan. Bagaimana bisa sesuatu yang memecahkan diri kita dari luar ini akan membuat kita menjadi mati? Karena sama seperti halnya ini saudara, ini adalah telur, dan telur ini menarik sekali. Tangan saya ini sebuah telur. Apabila ada sesuatu yang memecahkan telur ini dari luar, maka sudah tidak akan ada kehidupan lagi dengan telur ini. Dia tidak akan bisa punya masa depan dan tidak ada lagi kelanjutan ceritanya buat telur ini. Tapi perhatikan, apabila telur ini pecah dari dalam, ya ada sesuatu yang mendorong dari dalam, kemudian membuat pecah cangkang-cangkangnya. Anda tahu, ini akan membuat ada kehidupan baru yang muncul. Sama halnya dengan kehidupan kita. Apabila ada sesuatu yang di luar yang memecahkan hidup kita, selesai kita. Kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan ke depan hidup ini. Tapi perhatikan, apabila ada yang dari dalam, yaitu adalah roh Tuhan yang mendorong diri kita dan memecahkan cangkangnya kita, dan kita akan bisa punya kehidupan yang luar biasa. Maksud saya adalah, jangan izinkan jiwa kita dikendalikan oleh keadaan atau apapun yang ada di luar. Tapi hendaklah jiwa kita dikendalikan oleh roh Tuhan yang ada di dalam diri kita semua. Sadarilah bahwa Yesus Kristus itu pegang kendali atas kehidupan kita. Dan Dia akan menuntun, mengarahkan, dan memandu kita. Sehingga Yesus memberikan hari yang penuh dengan kebaikannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dalam Yesus kita terima berkat yang luar biasa. Salam kasih karunia, bersama dengan Yesus kita terima yang terbaik. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan bersama Pastor Billy Zacharian. Tetap dukung kami dengan cara share, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar dapat mengikuti update khotbah channel ini. Yesua HaMashiach bless you.